Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku ikhwatul iman rahimakumullah, bersama kita pasti bisa. Siang itu bagaikan kiamat telah terjadi, bagai petir yang menyambar di siang bolong. Betapa tidak, seorang ibu tiba-tiba ditinggal wafat oleh suami yang sangat dicintai dan hidup bersamanya selama 45 tahun secara mendadak. Merontah, berteriak itu ibu, dan dia berkata, suamiku harus hidup lagi. Sehingga dia segera menghadiri rumah seorang kiai yang sangat karismatik dan dianggap sangat berpengaruh. Lalu dia berkata, "Kiai, aku tidak mau ditinggal oleh suamiku. Suamiku harus hidup lagi." Maka kata kiai, "Baik ibu, insya Allah suami ibu bisa hidup lagi, dengan catatan ibu harus memberikan kepada saya 7 biji bawang bombay. Dan ibu harus meminta itu 7 biji bawang bombay kepada 7 rumah." Kata sang ibu tadi, "Baik kiai, kalau cuma itu syaratnya, aku laksanakan sekarang juga." Maka ibu tadi pergi ke rumah yang paling dekat dan dia minta bawang. Setelah bawang dikasihin, dia bertanya, "Apakah ibu belum pernah ditinggal mati oleh orang yang ibu cintai?" Kata ibu si pemilik rumah tadi, "Maaf bu, baru 3 bulan aku ditinggal oleh suamiku yang aku juga sangat cintai. Tanahnya belum kering." Ibu itu akhirnya mulai menyadari, dan dia pergi lagi ke rumah yang kedua, minta lagi bawang. Sebelum dia pulang, dia bertanya, "Apakah keluarga ibu belum pernah ditinggal mati oleh orang yang dicinta?" Maka kata ibu yang ada di rumah yang kedua, "Maaf ibu, baru saja 1 minggu yang lalu anak bungsuku meninggal dunia, padahal dia anak yang soleh yang tak pernah menyakiti kami kedua orang tuanya." Pergi ke rumah ketiga, 4, 5, 7, semuanya pada mengatakan bahwa dia pernah ditinggal wafat oleh orang yang sangat dicintai. Barulah ibu ini menyadari bahwa ujian Allah yang pahit ini tidak hanya dialami oleh dirinya, sehingga dia minta kepada kiai untuk memimpin proses pemandian, pengkafanan, dan penguburan sang suami. Dia mulai ikhlas, dia mulai ridho bahwa derita itu tidak hanya dialami oleh dirinya sendiri. Nah, begitu juga ikhwatul iman rahimakumullah, rahasia kenapa Allah subhanahu wa ta'ala saat memerintahkan kewajiban untuk menunaikan ibadah puasa, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam." Allah tegaskan, diwajibkan puasa ini kepada kalian seperti telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Allah tegaskan telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Artinya apa? Bahwa yang harus melaksanakan puasa ini bukan kita saja umat Muhammad, tapi juga sudah pernah diperintahkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW, sehingga kita melaksanakannya menjadi lebih ringan. Karena yang diwajibkan berpuasa bukan hanya kita, tapi umat sebelum Nabi Muhammad SAW juga. Nah, begitu juga ikhwatul iman rahimakumullah, jika penderitaan kita dengan pandeminya virus COVID-19 ini, sehingga ekonomi kita mulai menurun, produktivitas kerja kita tak lagi bisa kita miliki, bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi orang lain juga demikian. Insya Allah kehidupan ini dengan ringan bisa kita lewati. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum misluh wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Jika telah menimpa kepada kalian luka, maka sesungguhnya luka itu telah pernah menimpa kepada kaum selain kalian. Dan hari bahagia, hari derita akan kami putar edarkan di antara manusia, kata Allah, agar Allah dapat mengetahui siapa yang dengan ujian pahit dan manis itu dia tetap beriman, dan agar mereka menjadi saksi akan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat dolim.
Ali Imran 140. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.